Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Suwani. Pada video ini saya ingin membahas mengenai uji normalitas pengobatan data jika tidak berdistribusi normal dengan cara mentransformasikan data. Adapun data yang saya uji, X1 sebagai kepemilikan institusional, X2 sebagai kepemilikan manajerial, X3 sebagai komisaris independen, X4 sebagai komite audit, X5 sebagai kualitas data, Y sebagai nilai perusahaan. Jumlah data yang saya uji yaitu 31 sampel. Baik, pertama-tama kita ke analyze, regression, linear, variable Y kita pindahkan ke dependent, variable X kita pindahkan ke independent. Lalu save. Pada kolom residual, kita checklist unstandarnya, lalu continue, dan OK. Ini kita tutup, muncul nilai residualnya, lalu kita ke analyze untuk menguji one sample Kolmogorov-Smirnov, legacy dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov, yang unstandarnya kita pindahkan ke test variable list, lalu OK. Baik, kita lihat hasil output. Sigtotalnya 0,002 yang berarti data tidak berdistribusi dengan normal karena di bawah 0,05. Baik, untuk pengobatan data kita menggunakan metode transformasi data. Pertama kita ke transform, compute variable. Pada kolom target variable kita masukkan nama variabel yang diinginkan. Karena kita menggunakan transformasi data akar kuadrat atau square root, maka kita namakan SQRT. Variabel pertama X1. Lalu pada kolom numeric expression, kita masukkan nama variabel yang kita inginkan sama seperti tadi, SQRT. Kita pilih variabelnya X1, lalu tutup kurung, dan OK. Maka akan muncul variabel baru, dan kita ulang kembali langkah tadi hingga semua variabel yaitu X2, X3, X4, X5, dan Y tertransformasi. Transform, compute variabel X2, oke. Transform X3, oke. Oke. X5. Oke. Y. Oke. Setelah semua data telah tertransformasi, lalu kita mengecek kembali normalitas data dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita ke analyze, regression, linear, pindahkan, X Y ke dependent, X1
2, 3, 4, dan 5 ke independen. Save residual yang standarnya di checklist, lalu continue, dan oke. Tutup lagi, kita lihat. Oke, residual yang kedua sudah muncul, lalu kita ke analyze, parametric test, against dialog, one sample, Kolmogorov Smirnov. Standar yang pertama kita pindahkan, lalu kita masukkan yang nilai unstandard kedua ke test variable list, lalu oke. Baik, kita lihat hasil outputnya. Baik, di sini kita lihat nilai sigtotalnya sudah 0,2, yang berarti data telah terdistribusi dengan normal karena di atas 0,05. Yang berarti pengobatan menggunakan metode ini berhasil. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Indah Cahyani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji heteroskedastisitas dan pengobatannya pada data berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menginput data di Excel dengan cara mengcopy. Selanjutnya kita paste ke dalam tabel SPSS. Kemudian kita ke variable view. Selanjutnya kita ganti dengan X1, X2, X3, X4, X5, dan Y, di mana X1 merupakan kepemilikan institusional, X2 merupakan DER, X3 merupakan intellectual capital disclosure, X4 merupakan cost of debt, X5 ROA, dan Y-nya merupakan nilai perusahaan. Selanjutnya pada measure kita pilih scale. Setelah itu kita kembali pada data view, di mana sudah terdapat X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Selanjutnya langsung saja kita menguji data tersebut, yaitu dengan cara klik analyze, regression, linear. Pada tabel linear regression, Y dimasukkan pada dependent, dan X1, X2, X3, X4, X5 dimasukkan pada independen. Selanjutnya klik save pada kolom residual, checklist and z, lalu continue dan klik OK. Nah, ini kita abaikan terlebih dahulu data outputnya. Kemudian kita kembali pada data input, yang mana muncul variabel baru dengan nama res1. Selanjutnya kita akan melakukan uji Glatzer dengan cara klik transform, compute variable, kemudian pada target variable kita klik ABS, kemudian pada numeric expression kita pilih arithmetic, kemudian klik 2 kali ABS dan masukkan unstandardized realize 1 pada numeric expression. Selanjutnya klik OK. Ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita kembali lagi pada data input, kemudian kita uji lagi dengan klik regression linear. Kita reset terlebih dahulu, kemudian ABS kita pindahkan pada dependent, dan variabel X1, X2, X3, X4, X5
pada independen, kemudian klik OK, lalu akan muncul outputnya sebagai berikut. Selanjutnya kita fokus pada tabel koefisien. Pada nilai sig atau signifikansi harus lebih dari 0,05. Apabila terdapat nilai kurang dari 0,05, artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini pada kepemilikan institusional ATEX 1 nilainya 0,04 yang berarti kurang dari 0,05. Lalu untuk pengobatannya kita akan menggunakan ln atau logaritma natura. Langsung saja kita kembali pada data input, transform, pilih compute variable, lalu reset terlebih dahulu. Selanjutnya pada target variable tulis ln, pada numeric expression pilih arithmetic, lalu double klik ln. Setelah itu kita masukkan y ke numeric expression, lalu klik OK. Setelah itu abaikan terlebih dahulu outputnya, lalu kita kembali ke data input di mana muncul variabel baru yaitu ln. Selanjutnya kita uji lagi dengan cara klik analyze, regression, linear, reset terlebih dahulu, lalu pindahkan ln pada dependent dan variabel x pada independent. Kemudian klik save, pada residual checklist unstandardized, lalu continue, lalu klik OK. Kemudian abaikan lagi outputnya dan kita uji sekali lagi dengan klik transform, compute variable, kemudian reset terlebih dahulu, lalu pada target variable ketik abs, res, di numeric expression pilih arithmetic, lalu double klik abs, lalu pindahkan unstandardized residual res 2 pada numeric expression, lalu klik OK dan kita abaikan lagi. Selanjutnya kita uji lagi, klik analyze, regression, linear, kemudian reset terlebih dahulu, lalu kita pindahkan abs res pada dependent dan variabel x 1, 2, 3, 4, 5 ke independent, lalu klik OK. Dan muncul hasil outputnya. Kita perhatikan lagi pada tabel koefisien, nilai signifikansi x1 sudah berubah dari yang sebelumnya 0,04 berubah menjadi 0,05. Karena semua nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data ini sudah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Rahmawati. Di sini saya akan melakukan uji autokorelasi dengan rumus Darby-Matheson dan menjelaskan terkait bagaimana pengobatan untuk uji autokorelasi apabila uji autokorelasi dinyatakan tidak lolos dengan menggunakan laki. Sebelum kita memulai uji autokorelasi, kita perlu memahami terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi, yakni yang pertama, apabila nilai D atau Darby-Matheson lebih kecil dari nilai DL atau nilai D lebih besar dari 4 kurang DL, maka disimpulkan data yang kita uji terdapat autokorelasi. Yang kedua, apabila nilai D terletak di antara nilai DU dan 4 kurang DU, di mana nilai D lebih besar dari nilai DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU, maka dapat disimpulkan data yang kita uji tidak terdapat autokorelasi. Untuk melakukan uji autokorelasi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan data yang sudah direkap pada Excel. Di sini saya memiliki 31 data sampel, di mana terdapat 5 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X1 yaitu kepemilikan institusional, variabel X2 yaitu kepemilikan manajerial, variabel X3 yaitu komisaris independen, variabel X4 yaitu komite audit, variabel X5 yaitu kualitas laba, dan terakhir variabel Y yaitu nilai perusahaan. Langkah selanjutnya, kita copy semua data yang sebelumnya sudah saya siapkan, baik variabel X maupun variabel Y. Kemudian buka program SPSS, lalu paste. Pada bagian variabel view, kita lakukan setting terlebih dahulu.
pada bagian name, saya beri nama X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian pada bagian label, saya beri nama kepemilikan institusional untuk X1, kepemilikan manajerial untuk X2, komisaris independen untuk X3, komite audit untuk X4, kualitas laba untuk X5, dan nilai perusahaan untuk Y. Kemudian pada bagian measure, ubah menjadi scale. Langkah selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Caranya yaitu pada menu toolbar, pilih analyze, kemudian pilih regression, lalu klik linear. Setelahnya akan muncul kotak linear regression. Pindahkan variabel Y ke variabel dependent, kemudian pindahkan semua variabel X ke variabel independence. Setelah itu, pilih statistik. Pada bagian residuals, checklist Durbin-Knudsen, kemudian klik continue, lalu klik OK. Setelah kita klik OK, maka setelahnya akan muncul hasil output dari uji autokorelasi yang kita lakukan. Pada hasil output ini, kita lihat nilai Durbin-Knudsen. Di sini, kita memperoleh hasil nilai Durbin-Knudsen sebesar 1,506. Setelah kita memperoleh nilai Durbin-Knudsen sebesar 1,506, maka kita akan bandingkan nilai tersebut dengan nilai DL dan nilai DU sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang sudah saya jelaskan di awal video. Nilai DL dan nilai DU didapatkan dari tabel Durbin-Knudsen. Berikut saya tampilkan tabel Durbin-Knudsen statistik 5%. Cara mencari nilai DL dan nilai DU, kita sesuaikan terlebih dahulu jumlah K yang kita perlukan. K di sini merupakan variabel X. Karena saya menggunakan 5 variabel X, maka yang perlu kita perhatikan yaitu tabel bagian K5. Setelah itu, kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah data sampel yang kita gunakan. Jumlah N pada data saya yaitu 31, di mana pada data sampel 31, nilai DL didapat sebesar 1,090, sedangkan nilai DU didapatkan hasil 1,825. Sedangkan untuk nilai 4 kurang DL yaitu 2,910 dan untuk nilai 4 kurang DU yaitu 2,175. Uji autokorelasi dinyatakan lolos apabila nilai Durbin-Knudsen terletak di antara nilai DU dan 4 kurang DU, di mana nilai D harus lebih besar dari nilai DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU, sehingga dapat disimpulkan data yang kita uji tidak terdapat autokorelasi. Namun, hasil yang saya dapatkan di sini menunjukkan adanya autokorelasi dan data dinyatakan tidak lolos uji autokorelasi, karena nilai Durbin-Knudsen yang saya dapat sebesar 1,506 ternyata lebih kecil dari nilai DU sebesar 1,825. Untuk mengatasi data yang tidak lolos uji autokorelasi, kita perlu mengobati uji autokorelasi dengan menggunakan LAK. Caranya yaitu pada menu toolbar, pilih transform, lalu klik compute variable. Setelah kita klik, akan muncul kotak compute variable. Pada bagian target variable, ketik LAK. Kemudian pada bagian function group, pilih all. Kemudian pada bagian function and special variables, pilih LAK1. Setelah itu, pindahkan ke numeric expression. Pindahkan variabel Y ke dalam numeric expression lalu masukkan pada LAK1. Kemudian klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul variabel baru yaitu LAK pada data view. Kemudian kita lakukan uji autokorelasi kembali. Beralih pada menu toolbar, pilih analyze, regression, lalu pilih linear. Setelah muncul kotak linear regression, pindahkan variabel Y ke variabel independen. Setelah itu, pilih statistik. Pada bagian residuals, checklist Durbin-Knudsen, kemudian klik continue, lalu klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul hasil Durbin-Knudsen yang sudah kita lakukan pengobatan. Hasil nilai Durbin-Knudsen setelah kita lakukan pengobatan dengan menggunakan LAK, yakni sebesar 2,910.
Berdasarkan dasar keputusan uji autokorelasi, nilai Darby-Knudsen sebesar 2,026 lebih besar dari nilai DU sebesar 1,825 dan lebih kecil dari 4 kurang DU sebesar 2,175. Maka data tersebut menunjukkan tidak terdapat autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji dengan menggunakan laki dinyatakan lolos uji autokorelasi. Sekian penjelasan dari saya terkait uji autokorelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Nafaluna Zahra dengan NIM 432200100207. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengobatan pada data yang mengalami gejala uji multikolinearitas. Di sini, sudah ada data-data yang terkumpul sebelumnya, di mana data-data ini akan kita uji nantinya menggunakan uji multikolinearitas. Diketahui bahwa variabel yang terdapat dalam data ini mencakup variabel X1 yaitu kepemilikan institusional, X2 yaitu DER atau Debt to Equity Ratio, X3 yaitu Intellectual Capital Disclosure, X4 yaitu Cost of Debt, X5 yaitu ROA atau Return on Asset, dan untuk variabel Y-nya ialah nilai perusahaan. Pada pengujian ini, total N atau banyaknya data yang akan digunakan ialah sebanyak 33. Nah, sekarang langsung saja kita lakukan pengujian. Pertama-tama kita blok semua data-data yang ada. Lalu kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Pada section data view, kita klik kolom pertama, kemudian kita pilih paste. Setelah itu, kita ke section variable view, dan pada kolom nama, kita ganti dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Selanjutnya, kita beri label pada masing-masing variabel tersebut. Sekarang, kita akan melakukan uji multikolinearitas pada data ini agar mengetahui apakah data mengalami gejala uji multikolinearitas atau tidak. Pertama, kita klik Analyze pada menu toolbar, lalu Regression, kemudian pilih Linear. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, pindahkan variabel Y ke kotak dependent. Lalu, pindahkan semua variabel X ke kotak independence. Setelah itu, kita klik Statistics, lalu kita centang pada kotak Collinearity Diagnostics. Setelah itu, kita klik Continue, dan kita klik OK. Otomatis, nantinya akan muncul output hasil uji multikolinearitas seperti ini. Dan untuk melihat hasil pengujian yang telah kita lakukan, kita akan berfokus pada kedua kolom ini, di mana pada uji multikolinearitas, dasar penilaiannya ialah sebagai berikut. Data dikatakan bermasalah atau memiliki gejala uji multikolinearitas ketika, pertama, apabila nilai toleransinya lebih kecil daripada 0,10. Dan yang kedua ialah apabila nilai VIF-nya lebih besar daripada 10. Di sini, bisa kita lihat bahwa setelah pengujian, data kita mengalami gejala uji multikolinearitas karena nilai tolerance pada variabel X4 atau cost of debt ialah sebesar 0,063, yang mana lebih kecil daripada 0,10. Dan apabila kita lihat nilai VIF-nya, nilai VIF pada X4 ialah sebesar 15,858, yang mana angka tersebut lebih besar daripada 10. Sehingga, jelas bahwa data ini mengalami gejala uji multikolinearitas.
Salah satu cara penyembuhan atau cara mengatasi masalah pada uji multikolinearitas ialah dengan melakukan transformasi data. Transformasi data merupakan metode mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji asumsi klasik. Untuk melakukan pengobatan gejala uji multikolinearitas, kita akan melakukan transformasi data. Pertama, kita klik transform, kemudian pilih compute variable. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, pada target variable, ketik sqrt_x1. Lalu pada function group, pilih arithmetic. Kemudian pada functions and special variables, pilih sqrt dengan mengklik 2 kali. Setelah itu, kita klik X1, lalu kita klik panah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita minimize saja. Bisa kita lihat bahwa otomatis akan ada kolom baru bernama sqrt_x1. Nah, setelah ini, transform variabel-variabel sisanya dengan mengulang langkah yang sama seperti yang kita lakukan barusan. Setelah semua variabel kita transform dan sudah didapat hasil data-data yang baru, langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan uji multikolinearitas pada data hasil transform tersebut. Caranya ialah dengan klik Analyze, lalu Regression, kemudian pilih Linear. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, masukkan variabel sqrt untuk variabel y ke kotak dependent. Kemudian masukkan semua variabel sqrt untuk variabel x ke kotak independent. Setelah itu, klik Statistics, lalu centang pada kotak Collinearity Diagnostics. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Setelah dilakukan pengujian ulang, hasil yang didapat ialah bahwa data-data yang telah kita transform, nilai toleransinya dan nilai VIF-nya semakin bermasalah. Dan gejala uji multikolinearitas juga bertambah menjadi 3, yaitu pada variabel X2, X3, dan X4. Untuk mengobatinya, kita akan menggunakan rumus transformasi data yang lain. Kita akan melakukan pengobatan atas gejala uji multikolinearitas menggunakan metode transformasi data yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus Sheffer negative skewness. Langkahnya ialah, pertama kita klik transform, lalu pilih compute variable, lalu pada target variable, kita ketik trans_x1. Lalu pada numeric expression, ketik rumus 1 dibagi, buka kurung, K min X, lalu tutup kurung. K di sini merupakan nilai tertinggi suatu data. Karena kita akan mentransformasi variabel X1, di sini kita lihat bahwa nilai tertinggi untuk variabel X1 ialah 0,69. Lalu K di sini kita ganti jadi 0,69. Lalu pada X di sini kita ganti jadi X1. Setelah itu, klik OK. Nah, execute di sini berarti bahwa data dan rumus sudah berhasil masuk. Selanjutnya, ini kita minimize, dan secara otomatis akan ada kolom baru bernama trans_x1. Setelah ini, kita akan melakukan cara yang sama terhadap variabel-variabel yang lainnya, yaitu transform, lalu compute variable, ini kita ganti jadi x2, lalu untuk nilai tertinggi variabel x2 ialah 1,77. Ini kita ganti jadi x2, setelah itu kita klik OK. Lalu untuk transformasi x3, caranya sama seperti tadi, dan untuk
Nilai tertinggi data X3 ialah 0,40. Lalu ini kita ganti jadi X3. Kalau sudah, kita klik OK. Ini kita minimize. Kemudian, untuk transformasi X4, caranya sama, yaitu transform, lalu compute variable. Ini kita ganti jadi X4. Lalu nilai tertinggi untuk variabel X4 yaitu 0,62. Kemudian X-nya kita ganti jadi X4. Setelah itu kita klik OK. Kemudian ulangi langkah yang sama untuk variabel X5. Untuk nilai tertinggi variabel X5 yaitu 11,77. Kemudian ini kita ganti jadi X5, lalu klik OK. Selanjutnya, terakhir untuk transformasi variabel Y. Nilai tertinggi untuk variabel Y yaitu 0,16. Kemudian kita ganti X jadi Y. Setelah itu kita klik OK. Nah, kalau sudah didapatkan semua hasil transformasi data yang baru, langkah selanjutnya ialah melakukan pengujian kembali, yaitu uji multikolinearitas pada data-data yang telah kita peroleh barusan. Caranya sama seperti yang di awal video, yaitu klik Analyze, lalu Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian ini kita reset, lalu masukkan variabel trans_y ke kolom dependent. Lalu masukkan semua trans_x pada kolom independent. Lalu kita klik statistik dan centang kotak collinearity diagnostics. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah dilakukan pengujian ulang, hasilnya ialah semua variabel lolos dan berhasil bebas dari gejala uji multikolinearitas. Karena bisa kita lihat bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VEF yang lebih kecil daripada 10. Nah, bisa kita lihat perbedaan antara sebelum dan sesudah diobati. Dengan ini, kita berhasil menyembuhkan atau mengobati data-data yang terkena gejala uji multikolinearitas. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.